Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan YouTube, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat untuk menjadi petani-petani muda yang hebat. Di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kawan-kawan persiapan apa saja yang harus kita lakukan untuk menanam cabai di dalam pot atau di polybag ya, dengan skala ya kita katakan sudah ukuran bisnis lah ya. Ya, kita mainnya sekarang ini sekitar satu rantai atau sekitar 400 meter persegi. Jadi apa saja persiapan yang harus kita lakukan? Ikuti terus video ini, yuk. Yang pertama yang wajib kita perhatikan adalah tentang ketersediaan air ya. Jadi kawan-kawan, air itu adalah sumber kehidupan. Jadi apapun makhluk hidupnya pasti butuh air ya. Manusia, hewan, terkhusus untuk tanaman kita butuh air. Jadi dari sini saya pribadi saya siapkan di lahan saya itu adalah sumber air. Sumber airnya itu kita menggunakan sumur bor. Bisa lihat nih, ini sumur bornya ya. Kemudian ini adalah bak penampungannya. Tuh. Nah, untuk ukuran baknya di sini nggak terlalu besar ya. Ini sekitar 2 meter kali 1,5. Tingginya juga sekitar 1 meter ya, bersih 1 meter. Karena di sini kita nggak bisa pakai semua, walaupun ini misalnya lebih 1 meter, karena kita harus tinggikan. Lihat di sini, ini pengeluaran air harus lebih tinggi dibandingkan dengan lahan yang harus kita tanam. Jadi di sana lahan kita targetnya di sana itu lebih rendah dibandingkan dengan bak penampungan air kita lebih tinggi. Jadi lebih tinggi bak penampungannya. Kemudian ini di sini karena kita di kebun ya, tidak ada listrik, kita gunakan genset. Ini genset kemarin, ini genset 2 tak. Jadi campuran bensin atau pertalite dengan sejenis oli lah ya, oli 2 tak. Itu ini kemarin kita beli harganya sekitar 900.000 ya. Kemudian ini pompa airnya ya, pompa air kita beli harganya 400.000. Untuk biaya pengeboran itu kemarin kita kena biayanya sekitar 700.000. Jadi untuk ngeborkan ini aja ya, buat sumur bornya itu 700.000. Lalu untuk bak 2 meter kali 1,5 seperti ini harganya kemarin sekitar 1.600.000. Nah itu ya kawan-kawan persiapan yang harus kita lakukan. Air itu wajib, kalau tidak ada sumbernya di sini nggak ada sumber air ya, artinya parit juga nggak ada, maka harus kita ciptakan sendiri, yaitu kita buat bak penampungan air. Kemudian yang kedua itu adalah media tanam. Jadi media tanam harus kita hadirkan, media tanam tambahan. Apa itu? Saya pakai ini ya, kompos ya, kompos dari kotoran hewan, pupuk kandang yang sudah usianya itu sudah lama lah. Ini kurang lebih sudah 6 bulan ada ya. Ini lihat kawan-kawan tuh udah seperti tanah. Jadi tidak lagi seperti kotoran ya, udah seperti tanah. Nah ini di sini ini harganya lumayan mahal ya, di sini sekitar 10.000 satu goni seperti ini, tapi udah sampai ke lokasi. Kalau kita ambil langsung ke yang jual itu 7.000, jadi kita kena 3.000 kalau misalnya sampai ke lahan kita. Jadi saya beli yang sampai ke lahan itu 10.000. Nah ini campuran media tanamnya tanah ya, tanah dengan kotoran sapi tadi ya, kotoran hewan atau kompos juga boleh. Nah ini perbandingannya itu sekitar 2:1, jadi 2 tanah 1 kotoran sapi tuh ya, itu yang harus jadi tambahan biayanya itu ya. Kemudian tentu ini polybag ini kita beli lagi ya per kilo. Di sini kalau yang kayak gini ini ada 2 macam, ada yang 25.000 sekilo, ada yang 35.000 sekilo. Ini yang 35.000 sekilo, kelebihannya apa? Itu lebih kuat ya, lebih kokoh dibandingkan dengan ada satu lagi yang warnanya agak kusam, cuman lebih mudah koyak. Oh ini juga nih. Nah ini agak lebih mudah koyak ya. Jadi saya pilih yang lebih mahal tapi lebih awet. Tuh, ini juga saya buat 2 ya. 2. Ini yang ukuran 25 kali 30, kemudian satu lagi yang agak besar. Nih, tuh. Ini 30 kali 40. Jadi kita mau perbandingkan kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Apakah bisa kita gunakan ini saja ya, 25 kali
30 karena untuk ngisi polybagnya juga agak lebih banyak tanah yang kita butuhkan ya, jadi biayanya lebih besar. Jadi mudah-mudahan dengan yang 25 kali 30 ini bisa, jadi biaya bisa kita tekan. Nah yang ketiga itu apa yang perlu kita persiapkan adalah paranet. Kan bisa lihat nih, ini paranetnya ya. Jadi kalau untuk tanaman polybag seperti ini ya, apalagi saya tuh menggunakan bibit semai itu secara massal, kan bisa lihat tuh ya, secara massal seperti ini, artinya nggak satu-satu, ini rame. Jadi kita semai dalam satu polybag itu banyak ya. Jadi ketika misalnya kita masukkan ke polybag, kita tanam ke polybag, biasanya itu kalau kita tanam langsung ke lahan ya, ke hamparan tanpa ada pelindung seperti paranet, maka itu biasanya layu ya, layu. Jadi harus kita karantina dulu ya, 3 atau 4 hari ya seperti ini. Nah setelah nanti kita karantina 3 atau 4 hari, ini baru bisa langsung kita tanam atau kita pindahkan ke lapangan terbuka. Kalau enggak itu bakalan kacau ya. Di sini ini tadi baru hujan ya, jadi alhamdulillah jadi ya lebih segar tanamannya. Jadi paranet di sini harga paranet per meter itu sekitar 15.000 ya, 1 meter 15.000, cuman dia lebarnya itu sekitar 3 meter. Jadi kan kawan nanti kalau misalnya mau tanam seperti saya harus tambahkan lagi lah biaya paranet seperti ini. Nah, supaya tanaman itu tidak layu. Nah mungkin kan juga agak bertanya-tanya ya, kenapa harus menggunakan polybag ya. Jadi di sini tergantung dari lokasi lahan kita. Ya lahan saya ini kan bisa lihat, ini adalah hasil dari sebelumnya itu tanaman sawit ya, kelapa sawit itu. Di sini di lahan yang satu rantai ini atau 400 meter persegi ini ada 6 pohon. Jadi kualitas tanah di sini kan bisa lihat nih, ini penuh dengan akar di sini. Jadi kalau misalnya kita tanam langsung ke sini, ini agak susah, agak keras karena masih banyak di sini akar-akar dari pohon ini, dari pohon sawit yang kemarin. Jadi kalau kita olah tanah, waduh akan lebih sulit ya. Nah kemudian juga lihat di sini. Di sini juga pohonnya juga masih ada beberapa batang yang kita udah digerundung kemarin, berat sekali ya, susah. Jadi kita coba bakar aja pelan-pelan. Jadi kalau kita manfaatkan tanah langsung, ini akan menyulitkan kita untuk pengolahannya. Jadi kita manfaatkan polybag, dan bagi saya polybag agak lebih mudah ya, karena perawatan juga dia nggak terlalu ekstra ya, harus pakai mulsa ya, lebih plus minus lah. Kalau di sini kita tambahannya kan media tanamnya harus ditambahi lagi, kemudian masukkan ke polybag, kemudian biaya polybag ya. Kalau di lapangan kan hamparan seperti itu harus pakai mulsa lagi. Jadi ada 3 tips tadi yang bisa saya berikan. Yang pertama, sumber airnya harus betul-betul diperhatikan. Kemudian media tanamnya harus menggunakan tambahan kompos atau kotoran hewan. Kemudian kita harus sediakan paranet. Jadi 3 ini harus kita sediakan untuk tanam cabai itu di dalam polybag. Jadi intinya saya bilang begini, kalaupun keterbatasan kondisi lahan kita ya, sekarang kondisinya ini kan sudah saya jelaskan tadi, banyak pohon-pohon sawit dan di sekitarnya juga banyak pohon sawit. Kalau kita tanam langsung di tanah, khawatirnya kita nutrisi yang kita berikan kepada tanaman cabai itu bakal diserap pohon-pohon yang ada di sekitar, karena untuk pohon cabai itu untuk konsumsi air dan pupuk atau nutrisi itu besar sekali. Jadi akan sangat memprihatinkan nantinya pohon cabai kita kalau kita tanam di tanah. Jadi kalau kita manfaatkan polybag, tentu mudah-mudahan akan jauh lebih berhasil. Kan bisa lihat tuh yang di belakang juga kan sudah agak lumayan ya, dibandingkan mungkin kalau kita tanam nanti ke tanah. Jadi intinya kita harus jeli melihat kondisi lahan kita. Kalau memang tidak memungkinkan ya kita harus menggunakan polybag. Artinya kita bisa tetap berusaha produktif ya untuk bercocok tanam. Walaupun mungkin sekarang ini untuk nanam cabai di polybag itu di Indonesia nggak begitu populer ya, karena
mungkin lebih ribet, saya nggak tahu, tapi menurut saya sih agak lebih simpel. Cuman memang kalau saya kan ngerjainnya sendiri ya, kalau ngerjain sendiri itu memang tenaga butuh ekstra. Jadi misalnya kalau kita mau ada modal ya, akan lebih baik kalau kita misalnya cari orang untuk bekerja ngisi polybed ya, bantu-bantu kita lah ya. Kalau kemarin saya lihat itu ada saudara yang kerja di Malaysia ya. Di Malaysia itu mereka punya lahan 1 hektar, semuanya itu menggunakan polybed ya. Waduh, luar biasa, pertumbuhannya bagus ya. Cuman memang sistemnya sudah jauh lebih bagus ya dibandingkan mungkin yang punya saya, karena di sana sistem pengairannya juga sudah pakai pipa, pakai selang semua untuk masing-masing polybed. Kemudian di sana itu warnanya warna putih polybednya. Jadi katanya supaya sinar matahari itu tidak diserap ya, jadi dipantulkan lagi sehingga tanaman itu bisa lebih dingin lah dibandingkan kalau misalnya kita polybed itu yang warna hitam kan biasanya tuh menyerap panas, sehingga panas itu ada masuk ke dalam polybed dan lebih cepat menguap. Karena kalau saya perhatikan di sini, kalau kita tanam di polybed, kenapa saya harus sebut katakan tadi sumber air itu penting, dengan kondisi lahan yang terpapar langsung ke sinar matahari, maka penguapan itu cepat sekali, sehingga wajib kita siram 1 hari sekali ya. Kalau saya di sini biasanya 1 hari sekali, nggak mesti harus 2 kali, jadi 1 hari sekali cukup, tapi wajib ya. Nggak bisa kita biarkan misalnya 2 hari atau 3 hari, nggak bisa, karena kalau sudah 2 hari nggak kena air itu biasanya daunnya akan layu ya. Itu aja mungkin kawan-kawan, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya, bisa menginspirasi untuk kita tetap membudidayakan apapun yang ada di sekitar kita. Kita masih muda ya, jadi tetap bisa bersemangat walau mungkin dengan kondisi lahan dan keterbatasan mungkin pengetahuan. Saya juga banyak belajar dari kawan-kawan yang ada di YouTube ya. Saya juga lihat, baca juga di artikel, dan juga bertanya dengan petani-petani langsung, sehingga ilmu-ilmu mungkin yang sekarang ini masih belum ada ya bisa kita update, kita perbaharui lah, sehingga kualitas tanaman kita itu jauh lebih baik, jauh lebih bermutu. Ini saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.